Bang, resolusi 2002. Resolusi? Kenapa nanya begitu? Siapa yang suruh siapa? Mending ngurusin yang penting-penting aja lah. Kayak kapan dapat 19 juta pekerjaan? Kenapa harga RAM makin gak ngotak? Sama apa aja list-list animasi teranyar yang bakal ngeramein sinema Indo tahun ini? Tahun baru, beban baru. And welcome back sobat animasi di Linimasi bareng gue BM, si karakter magang. Gak kerasa ya, Linimasi episode 17 udah setahun aja nih. Udahlah. Dan tahun ini kayaknya lu gak perlu ngarep lagi deh buat dapat film kartun yang bagus banget, khususnya dari tangan-tangan kreatif warga kita. Karena mulai Januari ini ada banyak banget animasi baru yang bakal ngebanjirin timeline medsos dan bioskop terdekat lu dengan kualitas yang rada mix, especially dengan beberapa film yang ya dipertanyakan ulang lah kenapa harus dibikin. Tapi gue yakin kalau yang versi lokal bakal goat banget. Bukan animasi kambing yang satu ini ya. So, gak pakai lama. Ini dia beberapa list film animasi terbaru yang rada menarik buat gue bahas di tahun 2021. Maksudnya 2026. Yang pertama dan emang udah gua tunggu lama ya, ada Papazola The Movie yang sebentar lagi bakal tayang di Indo pas 16 Januari nanti. Well, gua bilang udah ditunggu karena dari awal trailernya hype dari film animasi ini tuh emang udah gede banget guys. Terlebih dengan plot ceritanya yang rada standalone dari franchise utama dia, Bobo Boy. Animasi yang nyeritain soal usaha Papazola buat ngelindungin bumi dan ngebebasin pipi dari alien jahat, serta pengungkapan masa lalu sama rahasia di balik nama Papazola ini, bikin nih film sangat-sangat gue tunggu di Indo. Terlebih karena udah diputar duluan di Malaysia di Desember lalu. Dan ngomongin soal tetangga kita satu ini, beberapa testi yang gue dapat dari yang nonton Papazola ini ya bisa dibilang positif banget loh. Mulai dari plot penokohan, sinematografi, animasi, sampai plot twistnya dapat apresiasi yang lebih dari reviewers di Malay. All in all, menurut gua Papazola The Movie emang pantes banget sih buat lu masukin di list tontonan wajib di Januari ini. Well, what do we have here? Satu lagi animasi lokal yang bakal ngewarnain sinema animasi Indo yang makin hari makin upgrade aja nih kualitasnya. Ngelanjutin fenomena film pertama yang sukses banget dengan tema sepak bola yang emang udah jadi budaya plus 62 ya. Adaptasi animasi Garuda di Dadaku ini gua perkirain bakal ngundang sukses yang sama atau mungkin lebih tinggi sih. Dan ini gua nggak asbun doang ya, karena selain kultur sepak bola kita yang loyal banget and cenderung ke barbar ya, franchise satu ini emang udah disukain penonton kita dari 2009 lalu. Apalagi kalau ngomongin soundtrack filmnya yang sampai sekarang masih dinyanyiin supporter timnas tiap tanding sama tim luar. Dan buat style animasinya kayak yang gue jelasin di video sebelumnya, ini tuh kerasa mirip banget sama arcade, yang bisa jadi karena emang ngegabungin animasi digital sama hand drawn, atau kalau kata sutradaranya pakai metode primitif yang ngehasilin style animasi unik dan gua harap berhasil narik penonton baru. Well, ini bukan gua negatif ya, tapi kalau lihat durasi ngerjainnya yang digarap selama 3 tahun doang, waktunya tuh rada mirip sama animasi silat kemarin yang awalnya gua pikir bakal peak, tapi malah fell off karena animasinya yang gak sesuai harapan alias zonk. But ngesampingin ketakutan gue, balik lagi, gue ngerasa kalau film satu ini tuh bakal jadi salah satu animasi tontonan favorit kalian di 2026 ini. I hope ya. Nah ini yang gue tunggu-tunggu. Animasi plus live action pertama di Indo yang teasernya aja udah bikin gue jatuh hati, Pelangi di Mars. Ya gimana nggak tertarik, dari awal berita muncul sampai perkembangan dan trailernya yang bisa lu lihat di akun officialnya. Film animasi Upi Guava dan Dos Guava XR Studio ini tuh bukan kayak yang penting bikin film animasi buat bocil aja dah, tapi malah kayak project pribadi dengan passion yang gede banget dan dibikin khusus buat ngasih karya terbaik yang bisa dinikmatin anak-anak maupun dewasa. Dan ini tuh baru gue temuin di project animasi lain yang gak kalah passionate-nya, yaitu Jumbo. Ya sebenarnya gue sendiri nggak bisa ngejelasin lebih banyak ya, bukan cuma karena saking bagusnya, tapi karena udah gue jelasin di video sebelumnya. Promosi dikit lah ya.
Yang pasti sih dengan premis yang menjanjikan sama grafis canggih hasil campuran live action dan animasi 3D ini udah pasti liburan lebaran nanti jadi waktu yang pas banget buat nonton Pelangi di Mars tanggal 18 Maret bareng saudara, keluarga, atau personal. Oh iya, masih ngomongin soal luar angkasa, gue jadi inget nih sama satu short comic yang personally kayak nyambung banget deh ke gue. Bukan cuma karena temanya yang spacey dan sci-fi banget, which is super cool konsep. Tapi karena dibalik semua petualangan luar angkasanya, ada momen-momen tertentu yang kerasa relatable banget, khususnya buat struggle anak magang. Nah, gue lagi ngomongin soal komik Astro Peggy yang dari awal Januari ini udah mulai bikin chapter terbaru dalam versi 3D. Dimana lu bakal ngikutin petualangan Peggy si astronot dalam ngejalanin kesehariannya sebagai intern di stasiun luar angkasa dengan bermacam-macam cerita yang gak jauh-jauh lah dari pengalaman sehari-hari anak magang. Kayak soal bos yang ngeselin, macam-macam tugas kagak jelas, sampai temen magang yang caper bin sombong kagak ketulungan. So kalau lu tertarik sama tema-tema luar angkasa, spaceship, alien, atau segala macam film fiksi ilmiah dengan slice of life, bisa banget cek komiknya di Astro_Peggy. Balik ke sisi mancanegara, ada satu film animasi yang dari awal rumornya tuh pengen banget gue tonton. Cuma buat lihat karakter anjing hutan nuntut perusahaan perabot gara-gara meledak terus tiap dipakai nangkap burung usil satu ini. Ya, ini dia film animasi Looney Tunes yang hampir dikampak Warner Bros. Tapi akhirnya bisa rilis juga di Agustus nanti, Coyote vs Acme. Sumpah guys, dari konsep awal sama rumor-rumornya itu menurut gua lucu banget. Bayangin, lu bertahun-tahun ya ngejar burung drag race buat dimakan, tapi tetap aja ujung-ujungnya gagal maning. Dan ini tuh bukan cuma masalah skill issue yang emang rada true, tapi alat yang lu beli, which is dari merek Acme, ternyata juga faulty alias emang sebusuk itu. Konsep film yang awalnya dikembangin dari artikel bikinan Jerry Bruckheimer di koran The New Yorker tahun 90-an ini tuh kayak fresh banget gitu idenya, khususnya di tengah landscape animasi yang kebanyakan 3D atau malah lebih fokus ke brain rot AI yang lebih murah, mudah, sama effortless. Bilang skill issue bang. Ya gimana ya, sekalipun 3D animation tuh udah canggih dan realistik, tapi menurut gue nggak ada yang bisa ngalahin ciri khas 2D animation yang effort gambarnya bisa bikin tangan sampai berotot dan hasil gambar per frame-nya yang bikin gue terkagum-kagum. Itu pun belum dihitung sama hasil rotoscoping dan gabungan live action yang bikin film kayak Who Framed Roger Rabbit, Mary Poppins, dan Space Jam 1 jadi masterpiece klasik karena ciri khas animasi 2D-nya. So buat film satu ini gua rasa bakal jadi sesuatu yang menarik banget buat tontonan bulan Agustus, khususnya buat lu yang emang kenal banget sama kekocakan Roadrunners sama keapesan si Coyote setiap kali mereka kejar-kejaran. Buat sahabat-sahabatku yang solid banget, gue tahu kalian sangat lapar sama hiburan sobat bulu yang imut dan full of fluffiness banget. Dan di tahun ini setahu gue emang ada beberapa film binatang anthropomorphic yang worthy lah buat lu tonton, kayak Hoppers, The Cat in the Hat, sama Paw Patrol. Well, that's for kids, right? But let me introduce you to the king, one and only, the GOAT. Ya emang itu namanya sih, GOAT. Jadi setelah kesuksesan yang didapat Sony Picture Animation dengan IP Spider-Verse-nya, kali ini mereka mulai ngerambah keluar dari kursi nyaman dengan bikin IP baru yang gak gua sangka ternyata bisa juga ternyata mereka bikin kayak gini. Oke, first of all, tema binatang kita udah pasti tahu lah marketnya banyak banget. But dicampur gaya animasi Spider-Verse sama tema basket yang sporty dan snappy abis, instant absolute cinema. Dan komen gue satu ini rasanya gak bakal sanggup deh buat ngeglazing nih animasi, karena dari trailernya aja udah jadi pembuktian kalau Sony emang lagi memasak bro. Tapi ngesampingin animasi sama sinematografinya yang tentunya bukan main, apa plot soal pemuda kambing yang ngejar cita-cita sebagai pro player di kejuaraan basket versi binatang ini bakal nyajiin cerita yang absolute cinema juga atau absolute garbage? Tunggu aja tanggal mainnya di 13 Februari nanti.
Well, sebenarnya masih banyak animasi-animasi terbaru yang pengen gua jabarin satu-satu. Tapi personally, selain tingkat editing sama animatornya yang ketara banget di trailer, gak banyak yang bisa gua komentarin karena pastinya bagus-bagus atau mid lah. Ini cuma masalah ketertarikan gua aja sih yang rada turun karena beberapa franchise yang kerasa mainstream, plotnya B aja atau udah kebayang premisnya gitu. Kayak Hoppers, Toy Story 5, The Super Mario Galaxy Movie, Minion 3, Hexed, The Legend of Aang, The Last Airbender, sama The Angry Bird Movie 3. Overall balik lagi sih ke selera masing-masing. Tapi singkatnya, gua rasa 2026 bakal jadi tahun yang gak madesu amat dengan berbagai animasi baru yang bisa kalian tonton bareng atau nikmatin sendirian. So itu dia beberapa list animasi yang bisa gua sampein di Lini Masi kali ini. Gimana pendapat lu soal film-film animasi yang bakal tayang khususnya buat Garuda di Dadaku dan Pelangi Dimas? Exciting banget gak sih? Kalau ada yang mau lu tanya atau diskusiin soal video kali ini, bisa banget tulis komen di bawah ya. Dan jangan lupa like, subscribe, sama nyalain lonceng buat ikutin terus konten kita dan dukung channel ini jadi lebih baik. So, sampai episode minggu depan, BM undur pamit. See ya!